Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama saya Melinda Hawuduka, Prodi Sastra Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 2, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggreni Tamapu, saya dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Fitri Yopi Valendra dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Shalom, saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Delia Natasha Putri dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Melanie Fang Xiaoling dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fiska Widanita dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama lengkap saya Pudendira Francisca Tati. Saya dari program studi S1 Sastra Inggris. Perkenalkan, nama saya Mutiara Indah Aisyah dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Laura Dila Verita dari Prodi Sistem Informasi. Selamat pagi para teman-temanku semua dan juga dosen kita Pak Ramadan selaku dosen pembimbing mata kuliah Jati Diri Kanjuruhan. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan yang bertemakan pluralisme latar belakang. Pluralisme dalam bahasa Inggris yaitu pluralism terdiri dari dua kata plural yang artinya beragam dan isme yang artinya paham, yang berarti paham atas keberagamaan. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, pluralisme adalah keadaan masyarakat yang menjebuk atau bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknya. Secara umum, pluralisme merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan mengizinkan kelompok berbeda itu tetap menjaga kebudayaannya sebagai ciri khas. Dari masalah yang diuraikan tadi, maka dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan pluralisme? 2. Bagaimana konsep pluralisme dalam kehidupan sehari-hari? 3. Bagaimana pola penerapan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari? C. Tujuan penulisan dan manfaat penulisan. 1. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui apa itu pluralisme, 2. Untuk mengetahui konsep pluralisme, 3. Untuk mengetahui penerapan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan nilai mata kuliah Jati Diri Unikama. Manfaat penulisan agar pembaca dapat mengetahui pluralisme dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pluralisme, menambah wawasan pembaca dan penulis. Konseptualisasi variabel normatif. Pluralisme terdiri dari dua kata plural dan isme yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam satu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya. Pluralisme kebangsaan menurut para ahli. Menurut Jacobus Agus, pluralisme adalah pemahaman akan kesatuan dan perbedaan, yaitu kesadaran akan suatu ikatan kesatuan dalam arti tertentu, bersama-sama dengan kesadaran akan keterpisahan dan keperpecahan kategoris. Menurut Raymond Plan, pluralisme merupakan diskusi berkenan dengan konteks etika sosial dan politik. Menurut Muhammad Sofwan,
Pluralisme adalah upaya untuk membangun kesadaran normatif teologis dan kesadaran sosial. Menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan suatu sikap yang saling memahami dan menghormati adanya perbedaan. Menurut Webster, pluralisme adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras, dan lainnya yang mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat. Menurut Anton M. Mulyono, pluralisme merupakan suatu hal yang memberikan makna jamak, misalnya dari segi kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Menurut Santrok, pluralisme adalah penerimaan tiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya haruslah dipertahankan dan dihargai keberadaannya. Menurut Gerland O. Collins dan Edward G. Farrugia, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mendeskripsikan segalanya pada prinsip, melainkan adanya penerimaan terhadap keberagamaan. Pluralisme dalam tinjauan sejarah. Adapun sejarah pluralisme muncul pada masa yang disebut masa pencerahan Eropa, tepatnya pada abad 18 Masehi. Masa yang disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern, yaitu masa yang diwarnai dengan adanya wacana baru pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal rasional. Secara etimologi, pluralisme yang bahasa Arab diterjemahkan ta'adud. Dalam bahasa Inggris, pluralisme berarti banyak atau lebih dari satu. Dalam kamus bahasa Inggris mempunyai 3 pengertian. Pertama, pengertian kegerejaan. 1. Sebutan untuk orang yang memegang lebih dari 1 jabatan dalam struktur kegerejaan. 2. Memegang 2 jabatan atau lebih secara bersamaan, baik bersifat kegerejaan ataupun tidak kegerejaan. Kedua, pengertian filosofis berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari 1. Sedangkan ketiga, pengertian sosiopolitis adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok. Pluralisme dalam perspektif Islam. Karena pluralitas merupakan bagian dari multikultural, maka pluralisme diartikan sebagai menerima perbedaan atau menerima perbedaan yang banyak. Dalam konteks penggunaan kata pluralitas dalam tulisan ini, penulis mengartikannya sebagai keberagamaan termasuk keberagamaan agama. 3. Pluralisme dalam pendidikan agama. Ada 2 komitmen penting yang harus dipegang oleh pelaku dialog atau peserta didik yang digarisbawahi oleh para ahli, dosen, guru, dan peneliti. Pertama adalah toleransi dan kedua adalah pluralisme. Akan sulit bagi pelaku-pelaku dialog antar agama untuk mencapai saling pengertian dan respek apabila salah satu pihak tidak bersikap toleran. Karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan, namun dialog yang disusul oleh toleransi tanpa pluralisme tidak akan mencapai kerukunan antar umat beragama yang langgeng. Secara garis besar perlu diberikan pemahaman tentang konsep pluralisme dalam pendidikan agama kepada anak didik oleh pendidik atau dosen sebagai berikut. Pertama, pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut. Seseorang bisa dianggap sebagai sosok yang pluralis apabila ia dapat berinteraksi positif dalam lingkungan kemajemukan tersebut. Dengan kata lain, kalau pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat aktif dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan. Kedua, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu realita di dalam aneka agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi.
Ambil misal Pekalongan, kota Pekalongan merupakan kota kosmopolitan. Di kota ini terdapat orang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, bahkan ada orang yang tanpa agama. Namun interaksi positif antar penduduk ini, khususnya di bidang agama, sangat minimal kalaupun ada. Ketiga, konsep pluralisme tidak disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Penilaian terhadap konsep dan konteks pluralisme yang ada saat ini berubah kesenjangan dengan ungkapan pribumi dan non-pribumi atau Natalius Pigai sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dirinya mengatakan bahwa Indonesia yang kaya akan suku, agama, ras, dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke serta dari Miangas sampai Pulau Rote merupakan bangsa pelangi dan mozaik. Kita harus menerima bangsa pelangi. Semua memiliki hak yang sama, katanya pada acara diskusi publik bertemakan pluralisme in the of religion fundamentalism in Indonesian community level. Mengkhawatirkan bila kesenjangan ini dapat mengancam pluralisme di Indonesia ketika Bhinneka Tunggal Ika hanya simbolis. Pemberian rekomendasi perbaikan bila diperlukan. Bagian 1, implikasi. Implikasi merupakan pernyataan mengenai konsekuensi alamiah dari sebuah hal. Pernyataan implikasi sering disajikan dengan kalimat jika, if, maka, them. Misal, jika kebijakan penambahan fasilitas kesehatan di Indonesia bagian timur gagal dilakukan, maka manfaat jaminan kesehatan nasional cenderung hanya akan dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia di daerah barat, khususnya Jawa. Ini merupakan bagian yang paling penting dari sebuah policy brief. Bagian implikasi harus menunjukkan apa dampaknya apabila kebijakan saat ini atau situasi saat ini tidak mengalami perubahan. Bagian ini harus meyakinkan pembaca atau pembuat kebijakan bahwa suatu tindakan harus segera diambil. Untuk penutup dan saran, simpulannya, pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan keberagaman dalam konteks keanekaragaman terhadap pluralisme agama, politik, dan sosial budaya. Pluralisme dijamin oleh sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila tersebut terkandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, namun tetap disatukan dalam suatu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pluralisme juga menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup keberdampingan secara tidak saling mengganggu dan mengembangkan kerjasama sosial keagamaan melalui berbagai kegiatan untuk mendorong proses pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Di Indonesia, nilai-nilai pluralisme sudah tercangkup dalam isi Pancasila dan dilindungi oleh Undang-Undang 1945. Konsep pluralisme itu mengatur bagaimana cara untuk bisa hidup rukun dan damai dalam kemajemukan masyarakat, baik dalam hal sosial, agama, adat istiadat, dan budaya, di mana tujuannya adalah supaya mereka bisa saling bekerja sama dalam membangun sebuah negara atau kelompok masyarakat. Untuk sarannya, 1. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Oleh karena itu, pluralisme sangat diperlukan. Yang kedua, sebagai warga negara yang baik, keberagaman budaya Indonesia seharusnya dapat dijadikan suatu kebanggaan.